Pernahkah jiwamu terasa galau? Seperti ada yang tak beres, tapi kamu tak tahu apa. Ya, semacam ada yang sesak tapi tak terlihat luka. Ada yang gelisah tapi tak tahu kemana arah. Oke, langsung aja pertemuan kita kali ini. Kita akan melangkah pelan-pelan mendekati hatimu sendiri untuk mencari tahu bagaimana cara mengatasi kegalauan jiwa. Langkah pertama untuk mengatasi kegalauan jiwa adalah dengan akui dulu bahwa kamu sedang galau. Akui dulu, bukan membuat status ya. Bukan membuat status di media sosial, itu bukan. Karena rasa galau sekalipun kita pamerkan ya tetap aja galau. Jadi langkah pertama adalah akui bahwa kamu sedang galau. Jadi bukan menyangkal, juga bukan menyibukkan diri supaya lupa. Ya, jangan sibuk menyelimurkan diri, itu jangan. Apalagi men-share ya, mencurhatkan pada sosmed. Tapi duduklah sebentar dan katakan dalam hati, aku sedang tidak baik-baik saja, tapi aku mau memahami. Kenapa kok harus begitu? Karena kegalauan itu tak akan pergi kalau terus disembunyikan, diselimurni ya. Galau itu nggak akan begitu saja pergi. Pasti suatu saat datang lagi dan terus. Jadi ia justru tumbuh dalam bayang-bayang yang kamu tolak, ibaratnya gitu. Semakin ditolak dia akan malah terus jadi bayang-bayang yang nanti akan terus lah. Nggak sekarang, nanti besok atau kapan gitu datang lagi gitu. Terus jangan dilawan. Semakin dilawan kadang ia semakin nemen gampangan nih. Temui aja, ibarat tamu itu temui aja, rasakan. Karena apa? Karena di balik rasa itu akan ada pesan. Nah, setelah mendengarkan pesan itu dari apa yang kamu dapat tadi, jangan hanya rasakan, gitu ya, tapi dengarkan pesan tadi. Dan kamu harus tahu ya bahwa galau itu, yang harus kamu sadari ya, maksudku, galau itu bukanlah musuh. Sebenarnya galau itu adalah petunjuk arah, yang mana mungkin jiwamu itu sedang lapar akan makna, atau mungkin tubuhmu itu lelah karena terlalu jauh dari istirahat, atau mungkin hatimu sedang rindu pada sesuatu yang kamu abaikan sendiri. Dan karenanya langkah untuk mengetahui itu semua caranya adalah dengan diam sejenak. Bukan mengabaikan, melawan, atau mencurhatkan atau memamerkan dalam status-status.
Diam sejenak, tarik nafas, tanyakan dalam hening apa yang ingin disampaikan oleh rasa ini. Mungkin jawabannya akan samar, tapi ia akan datang saat kamu cukup tenang. Oleh karenanya, saya ulangi, makanya kalau galau jangan cari pelarian, tapi lebih carilah pelukan. Sebab kebanyakan orang itu ya, saat galau datang biasanya malah sering lari. Ya seperti yang saya katakan tadi ya, lari ke medsos, ke hiburan untuk nyelimurno, ke belanja, atau ke orang lain yang sebenarnya orang itu tak benar-benar peduli. Jadi koyok-koyok peduli, jadi malah kita curhat sing sebenarnya nggak perlu. Dan semua itu sebenarnya itu cuma hanya menutupi luka. Ibarat luka cuma hanya menutupi, bukan menyembuhkan. Karena apa yang kamu butuhkan itu bukan pelarian, tapi pelukan ya. Dan bisa jadi bisa dari orang yang tulus, atau bisa dari dirimu sendiri, yang mana pada akhirnya nanti jika mau memeluk bagian dirimu yang terluka dan bingung tadi, dengan sendirinya kegalauan itu akan terurai dan pergi. Cara dan langkah terakhir adalah dengan isi kembali jiwamu yang kosong. Kenapa kok begitu? Karena galau kadang datang itu disebabkan oleh jiwa yang lagi kosong. Caranya gimana? Ya kembali pada hal-hal yang sederhana tapi bermakna, seperti duduk di bawah langit senja, mendengarkan suara alam, menulis isi hati, berdoa tanpa syarat, menangis tanpa malu, dan lainnya. Jadi isi jiwamu yang kosong tadi. Karena untuk tidak galau, kamu tidak perlu menjadi kuat setiap saat. Terkadang mengisi jiwa cukup dengan membiarkannya tenang itu sudah lebih dari apa yang kamu perlukan saat galau.